Rekan pembelajar, selamat datang di Pranata Masyarakat Belanda. Saya, Ahmad Sunjayadi, akan memandu rekan pembelajar. Dalam sesi ini, kami akan membahas sekilas sejarah Belanda. Koninkrijk der Nederlanden atau Kerajaan Belanda baru terbentuk pada abad ke-19, tepatnya pada 1813. Pada abad pertengahan atau tahun 1500-an, wilayah Belanda merupakan salah satu wilayah yang berada di bawah kekuasaan Karel kelima, penguasa tata suci Roma, dan Raja Spanyol. Wilayah itu disebut Republik der Zeven Provinciën atau Republik 7 Provinsi. Pada 1568, di bawah pimpinan Willem van Oranje, melawan penerus Karel kelima yaitu Philips kedua. Maka terjadilah perang yang dikenal dengan Perang 80 Tahun. Wilayah Republik meraih kemerdekaannya pada 1648 ditandai dengan Perjanjian Münster. Abad ke-17 dikenal sebagai abad keemasan atau Golden Age. Ini adalah masa kejayaan Republik. Mereka melakukan perjalanan laut untuk mencari komoditas ke berbagai wilayah seperti Asia dan Amerika. Pada 1602 dibentuk VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, perusahaan dagang Hindia Timur yang merupakan gabungan dari para pedagang di wilayah Holland dan melakukan perjalanan ke wilayah timur atau Asia. Pada 1621 dibentuk WIC, West-Indische Compagnie, yang melakukan perjalanan ke wilayah barat atau Amerika. Republik dengan VOC dan WIC-nya menjadi salah satu penguasa ekonomi penting di Eropa. Pada abad ke-17 dan ke-18, Republik mulai memiliki koloni di Asia, yaitu Kepulauan Indonesia, Formosa di Taiwan, Surat di India, dengan pusatnya di Batavia. Selain itu, mereka memiliki koloni di Amerika, yaitu New Amsterdam, yang sekarang menjadi New York. Ketika itu, WIC menukarnya dengan Suriname di Amerika Selatan. Pada 1799, VOC dibubarkan. Republik pada akhir abad ke-18 berada di bawah pengaruh Prancis. Napoleon Bonaparte sebagai penguasa Prancis mendirikan Koninkrijk Nederland atau Kerajaan Nederland dan mengangkat Louis Napoleon sebagai raja. Louis Napoleon adalah saudara dari Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1811, Napoleon Bonaparte mengambil alih Koninkrijk Nederland dan mengubahnya menjadi Koninkrijk Holland yang langsung berada di bawah Prancis. Ketika Prancis kalah di Rusia dan Leipzig pada tahun 1813, Prancis keluar dari Belanda. Para pendukung dinasti Oranje kemudian mendirikan Koninkrijk der Nederlanden. Sebagai raja pertama diangkat Willem Frederik dengan gelar Willem pertama. Pada abad ke-19, Belanda dapat dikategorikan lamban dalam proses industrialisasi jika dibandingkan dengan negara tetangganya, terutama karena ketergantungannya terhadap infrastruktur air dan kekuatan angin. Semasa Perang Dunia Pertama 1914-1918, Belanda mengambil sikap netral. Sikap ini bertahan hingga tahun 1940. Pada bulan Mei 1940, Belanda dikuasai oleh Jerman. Sikap netral Belanda berubah. Ketika Perang Dunia Kedua, Belanda mengambil sikap berada di pihak sekutu yang pada akhirnya menjadi pemenang perang. Pasca Perang Dunia Kedua, Belanda yang merupakan bagian dari pasukan sekutu mendapatkan bantuan Marshall Plan dari Amerika untuk membangun negaranya kembali. Pasca Perang, Belanda juga menjadi negara yang aktif di dunia internasional. Belanda merupakan salah satu negara pendiri Benelux, masyarakat ekonomi Eropa, dan menjadi anggota NATO. Belanda juga menjadi salah satu negara pendiri Uni Eropa yang terbentuk pada 1992. Rekan pembelajar, kami juga menyediakan materi dan tautan video YouTube yang dapat digunakan rekan pembelajar untuk lebih memahami materi. Selain itu, ada kuis, latihan, dan tugas yang harus dikerjakan oleh rekan pembelajar untuk mengetahui sejauh mana rekan pembelajar memahami setiap materi. Baiklah rekan pembelajar, demikian pengantar untuk sesi ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Veel sukses en veel plezier!